Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan berbagai nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir di tempat ini yang insya Allah penuh dengan barokah. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tercurah kepada pimpinan umat, pembawa amanat, penebar rahmat, yakni junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga suri tauladan beliau, bimbingan beliau yang mengarahkan kita pada agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapat syafaat di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua yakni tilawatul Quran, acara yang ketiga yakni sambutan. Sambutan pertama akan diberikan di perwakilan dari pihak keluarga mempelai putra. Sambutan kedua perwakilan dari pihak keluarga mempelai putri. Dan acara keempat tausiah dan doa disertai dengan penutup. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni tilawatul Quran kepada Ananda Andrian Aulia Firdaus, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatu wan nakhlu zatul akmam wal habbu zul asfi war rayhan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Shadaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yakni sambutan pertama akan diwakili oleh sambutan pertama dari keluarga mempelai putra kepada Bapak Jainul, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah
inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala aidan an nikahu sunnati faman rahiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul adzim wa sadaqar rasul. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Yunus beserta para kerabat, yang saya hormati para kiai, para alim, para asatidah, para sesepuh dan penisepuh yang senantiasa kami taati fatwa-fatwanya, hadirin dan hadirat, wabil khusus kedua mempelai Ananda Muhammad Rafiq, sarjana ekonomi, dan Ananda Vivi Fatmawati, sarjana sastra, yang saya cintai dan saya banggakan. Patut bersyukur pada Allah atas rahmat dan hidayah, inayah maunah. Pada siang hari ini kita bisa hadir di majelis yang penuh barokah ini, yaitu Walimatul Aurus Ananda berdua. Salawat serta salam kita tujukan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, wabil khusus sahibul hajah Bapak Yunus, kami dapat 3 amanah dari Ibu Maryam, itu adik kandung saya sendiri juga. Pertama, beliau menyampaikan salam takzim dan sekaligus ucapan terima kasih atas sambutan, atas hidangan yang sungguh kami tidak bisa berbalas apa-apa kecuali kami sampaikan jazakumullah ahsanul jazaa. Yang kedua, kami membawa rombongan yang begitu banyak. Mungkin ada salah atau tingkah laku atau mungkin terlalu agresif dalam hal hidangan, kami juga mohon maaf. Terakhir, kami disuruh masrahkan Ananda kepada keluarga besar Bapak Ibu Yunus. Tapi sebelum kami pasrahkan kedua mempelai, mohon saya akan pasrah dulu. Artinya saya pasrah menurut tukang kayu, dihalusin sedikit. Ananda berdua, Allah mengibaratkan pernikahan ini seperti pakaian, sesuai di dalam Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Istrimu adalah pakaianmu dan suami adalah pakaian istri. Ulama tafsir berpendapat bahwa pakaian ini adalah penutup, bukan penghangat. Kalau mohon maaf di kampung saya mungkin ada yang menafsirkan penghangat. Kalau penghangat, hangatnya sudah hilang nanti dibuang. Tapi kalau penutup, maka istri akan menutup seluruh kejelekan suami dan suami akan menutup kejelekan suami. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Saya katakan kepada kedua mempelai, sekarang ini ghibah itu tidak lewat lisan aja, tapi tangan dan jari kita juga termasuk ikut ghibah, karena dengan era media sosial sekarang ini. Mungkin Ananda berdua, mohon maaf, mohon didengarkan kami, jangan asik ya. Mungkin nanti atau besok Ananda dapat WA atau SMS atau dari teman-temannya Anda, barangkali bro gimana bro gitu ya. Maka Ananda apabila kurang berkenan terhadap pasangannya, jangan dijawab yang jelek-jelek. Satu misal, waduh ini suamiku lagi letoy. Nah, ini mohon maaf, ini termasuk bukan hunna libasul lahum tadi. Ini mohon maaf, rupanya kedua mempelai ini sedang asik. Jadi kami nanti ada Ustadz yang akan menyampaikan tausiah ini. Pada dasarnya sebelum kami serahkan, kami sedikit memberikan himbauan, mungkin besok kami teruskan lagi di rumah. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon diterima Ananda Ainur Rafiq. Dia adalah
keponakan saya, mulai kecil ditinggal ayahnya. Dan kalau kita bercerita, kakek buyut saya itu adalah orang Jasem dan orang Celep. Kami pernah tinggal di gang sebelah itu, termasuk di sebelah masjid itu adalah famili kami. Kami tidak beda dengan karakter atau adab dari orang Sekardangan dan orang Godok Sukari. Mungkin di sini jalan raya, kami di jalan sempit. Jadi sekali lagi kepada Bapak Ibu Yunus, mohon diterima Ananda Muhammad N. Rafiq sebagai putranya sendiri. Ketika dia malas untuk ibadah, terutama bangun subuh, monggo silakan disiram air ya, karena salah satu indikator orang soleh itu tidak pernah terlambat sholat subuh ya. Ini sudah nggak bisa, ini telinganya sudah nggak bisa, ini sudah lagi asik ya. Kita aja demikian sambutan dari kami, pasrahan dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya yakni sambutan kedua dari perwakilan pihak keluarga mempelai putri kepada Bapak Sokeh, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati keluarga dari mempelai pria Mas Muhammad Rafiq beserta rombongan, yang kami hormati hadirin para undangan, yang kami cintai mempelai berdua yaitu Ananda Vivi Fatmawati dengan mempelai pria Muhammad Rafiq. Pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka menyaksikan abdun nikah yang telah dilaksanakan. Semoga selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada bimbingan kaki Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta umatnya, beserta sahabat-sahabatnya, beserta keluarganya sampai di akhir zaman. Kami atas nama keluarga Bapak Yunus sekeluarga mengucapkan beribu-ribu banyak terima kasih kepada keluarga mempelai pria beserta rombongan. Pada intinya keluarga Bapak Yunus menerima penyerahan dari keluarga mempelai pria Ananda Muhammad Rafiq dengan lapang dada, dengan senang hati. Berikutnya kami keluarga dari wakil Sohibul Hajab Bapak Yunus keluarga mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya, yang ikut mendoakan kedua mempelai, semoga kedua mempelai dalam perjalanan berkeluarganya diberi oleh Allah jalan yang lurus, sehingga apabila nanti mendapatkan keturunan, semoga mendapatkan keturunan anak yang soleh dan solihah. Kami atas nama keluarga Bapak Yunus keluarga mohon maaf sebesar-besarnya apabila di dalam
tempat hidangan atau pasukatan yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk Ananda mempelai berdua, kami menyampaikan sedikit bahwa Mas Rafiq adalah selaku pada saat ini sudah sah mempersunting Ananda Vivi Fatmawati, ibarat orang berlabuh menyusuri laut. Mas Rafiq adalah selaku nakodahnya. Apabila ada hujan, ada petir atau bersandar, kendalanya adalah nakodahnya. Terkandung makna bahwa Mas Rafiq pada saat ini adalah imam dari keluarga, adalah untuk mendidik ataupun membina keluarga yang sakinah wa mawaddah warahmah. Demikian yang bisa saya sampaikan mewakili keluarga dari Bapak Yunus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya yakni tausiah dan doa dari Ustadz Saiful. Kepada beliau Ustadz Saiful kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang terhormat Bapak Yunus keluarga yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kedua mempelai putra dan putri yakni Mbak Vivi Fatmawati dan Mas Muhammad Rafiq yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata-kata yang bisa kita ungkapkan pada pagi hari ini selain ungkapan rasa syukur yang tak terhingga. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga acara akad nikah pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan semua para sahabat-sahabatnya serta kita semua umatnya sampai hari kiamat kelak. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan sedikit nasihat bagi kita semua, terkhusus bagi mempelai putra dan putri, ya, dimana nasihat ini berbicara mengenai pernikahan. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam surat Ar-Rum, yakni surat yang ke-30 ayat yang ke-21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan sebagai tanda bukti, salah satu bukti tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah Allah telah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis kamu sendiri. Jadi dari jenis manusia, bukan dari jenis bangsawan. Apa bangsawan? Bangsa kewan. Dan juga bukan dari bangsa jin, tapi dari bangsa manusia. Agar apa? Ya, wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Agar kedua pasangan ini, putra dan putri yang dari jenis manusia, ketika sudah terjadi pernikahan akan timbul mawaddah warahmah, rasa cinta dan kasih sayang. Ya, itulah salah satu bukti tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Ya. Kemudian ya, diperintahkan juga kepada para suami, yaitu wa asiruna bil ma'ruf, ya, agar memperlakukan istrinya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, di mana Rasulullah SAW sebagai uswah kita, contoh suri tauladan kita, itu sudah mencontohkan apa sih kriteria suami yang terbaik. Ya, apa kira-kira Pak? Ya, ya ini Mbak Vivi, dengar Mbak Vivi? Ya, Mbak Vivi sampai Mas Muhammad, Muhammad siapa namanya? Hah? Muhammad Rufik. Iya, ngetes saja. Tentang masih ingat nama suaminya ya? Iya, ya alhamdulillah. Nah, ini sedikit ada nasihat, karena nasihat ini suatu momen yang sangat sakral, yang sangat penting, yang insya Allah setahun seumur hidup, nggak akan terulang. Ya, syukur-syukur bisa terulang lagi, kawin yang kedua, ketiga, keempat, monggo sunnah Rasul. Ya, kita nggak bisa menghalangi, karena memang ada dalilnya. Ya, nah, kriteria seorang suami yang terbaik itu seperti apa? Ya, jadi Rasulullah SAW khairukum li ahlihi. Jadi suami-suami yang terbaik itu ternyata adalah yang terbaik, yang paling baik terhadap istrinya. Duh, yang paling baik terhadap istrinya, bukan yang paling baik pada temannya, tetangganya, teman kantornya, bukan. Bukan itu yang disebut suami yang terbaik. Ternyata suami yang paling baik adalah suami yang paling baik terhadap istrinya. Oleh karena itu, ya, Mas Rafiq, ya, berbuat baiklah kepada sang istri, karena itu adalah pujaan hati. Ya, kemudian juga kriteria berikutnya, di mana karena suatu proses akad nikah itu adalah suatu proses perahlian tanggung jawab. Yang awalnya tanggung jawab itu diemban oleh bapak dan ibunya, Mbak Vivi, tatkala akad nikah, tatkala suami ini mengucapkan qabiltu nikah, maka tanggung jawab itu akan beralih, berpindah. Amanah tanggung jawab yang luar biasa itu akan berpindah ke sang suami, yaitu Mas Rafiq. Jadi jangan main-main, ini amanah tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Karena masing-masing kita adalah pemimpin, dan pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Dan seorang suami ya akan dimintai pertanggungjawaban istri dan anak-anaknya nanti di akhirat. Oleh karena itu ini beban tanggung jawab yang harus dipikul dan harus dipertanggungjawabkan di yaumul akhir, di akhirat. Maka jangan main-main, Mas Rafiq. Ya, sebagai kepala rumah tangga seharusnya harus ada ijazahnya ya. Wong kita melamar ke instansi kantor kan harus pakai ijazah ya. Tapi kalau ini kan enggak, gampang kan? Ya, gak usah ada ijazah, gak usah ada macam-macam. Wis yang penting akad nikah, qabiltu nikah, wis sah. Jadi suami istri. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian tugas yang tak kalah beratnya bagi seorang suami adalah ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya ayyuhalladzina amanu taqwa ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, ya, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ya, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Itu tanggung jawab terbesar seorang suami, yaitu menjaga dirinya dan keluarganya
siapa keluarganya? Istri dan anak-anak mereka, agar terhindar dari siksa api neraka. Itu tanggung jawab terbesar. Kemudian nasihat kepada para istri, ya, bukan saja buat Mbak Vivi dan juga termasuk kita semua ibu-ibu, ya, di mana ada cerita sedikit, di mana para zaman dahulu ada seorang sahabiah, ini bibi ya, bibinya sahabat yang bernama Husain. Dia ada urusan dengan Rasulullah SAW, telah menyampaikan hajatnya, maka Rasulullah bertanya kepada wanita ini, apakah kamu mempunyai seorang suami? Ya, betul Rasulullah, saya mempunyai seorang suami. Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang sudah kamu lakukan terhadap suamimu itu? Kemudian wanita ini menjawab, saya sudah melayani suami saya sepenuh hati, full service, kecuali hal-hal yang saya tidak sanggup. Ya, mungkin pada saat haid kan tidak bisa melayani, Pak ya. Itu. Oh, begitu. Kemudian Rasulullah, induri kaifa anti ahum, ya, innama huwa jannatiki au naruki. Bahwa sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Itu kata Rasulullah. Jadi yang semula surga atau neraka itu terletak pada orang tua, ayah dan ibu. Tapi tatkala sudah ijab kabul, maka beralih, estafet ini berpindah ke tangan suami. Jadi surga atau neraka tergantung, nah itu tadi, suaminya. Ya, selama seorang istri senantiasa taat kepada para suami, asalkan perintahnya tidak menyalahi dari perintah Allah dan Rasulullah, insya Allah harus dilakukan, Mbak, harus dilaksanakan, harus ditaati, ya, dan sesuai dengan fitrah. Ya, Mbak Vivi, tolong buatkan teh, kopi, ya, monggo silakan, langsung dibuatkan, Mbak, gak usah ngentenin kok si suaminya senang, ya. Mbak Vivi, aku haus mau mimik cucu, langsung diservis, full service, ya. Mbak Vivi, istriku, tolong perbaiki genteng di rumah, bocor. Loh, itu kan menyalahi fitrah. Tugas orang laki-laki, bukan wanita. Nggak usah. Maaf mas, saya nggak biasa naik genteng. Nggak cocok ya wong wedok, itu tugasnya wong lanang. Ya seperti itu. Jadi selama perintah itu tidak menyalahi agama dan tidak menyalahi fitrah, lakukan. Ya. Karena apa? Ada juga kriteria terbaik wanita itu seperti apa. Nah ini yang harus diingat-ingat para ibu-ibu ini. Apa sih man khairun nisa? Ya, siapa sih wanita-wanita yang terbaik itu siapa? Yang pertama, ya diring-iring Bu ya. Ya Bu, krungu enggak Ibu? Tes kuping Ibu. Oke. Ya, ini kriteria wanita terbaik itu seperti apa? Yang pertama ya, tatkala dipandang itu menyenangkan Pak, menyejukkan. Ya, karena ada ya wanita cantik tatkala dilihat itu ternyata tidak menyenangkan, bukan karena judes atau apa, akhirnya gak enak nih didelok itu. Tapi ada juga wanita-wanita yang gak begitu cantik, tapi karena dia pinter akhirnya terlihat menyenangkan para suami. Nah itulah ya, kadang kebanyakan sekarang seorang istri itu tatkala berdandan berhias, ya itu tatkala mau keluar rumah aja, pada saat di rumah apa adanya, yo nggak daster bolong-bolong, yo kadang ambune gak karu-karuan. Itu kebalik Ibu, seharusnya tatkala di rumah jenengan harus bisa bermake up, bisa mendandani untuk sang suami, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya seorang istri harus mentaati sang suami. Ya, selama perintah itu tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulullah, taati. Dan yang ketiga berikutnya adalah tatkala seorang istri ditinggal suaminya, maka istri tersebut harus pintar menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta suaminya. Itu 3 kriteria wanita terbaik, khairun nisa.
Ya, semoga bisa diamalkan dan dipraktekkan. Dan juga kalau ingin masuk jannah, surga, ini Rasulullah pernah berbicara mengenai surga. Ada 8 pintu surga. Apa aja, Pak? Ada pintu surga yang bernama pintu puasa, ada pintu sholat, ada pintu ilmu, ada pintu-pintu yang lainnya. Nah, ini khusus buat wanita. Ini spesial diskon yang diberikan oleh Allah dan Rasulullah, bahwa jika kalian yang pertama, ya, bisa sholat 5 waktu, nggak bolong-bolong sholatnya, ya, kecuali pada masa haid ya, memang itu khususon. Ya, sholat 5 waktu, bisa menjaga sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua bisa puasa penuh di bulan Ramadan, kecuali pada masa haid, nggak apa-apa nggak puasa. Ya, itu tadi yang kedua. Yang ketiga bisa mentaati suaminya. Ya, kemudian yang keempat adalah bisa menjaga kehormatan dirinya, maka akan mendapatkan apa? Spesial dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa memilih surga dari pintu mana aja. Dan itu khusus buat wanita, nggak ada buat laki-laki, Pak. Mohon maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu, jangan apa? Jangan iri. Ya, itu khusus buat wanita. Gampang, simple banget. Asalkan dia mau sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, kemudian bisa mentaati suaminya, dan kemudian bisa menjaga kehormatan farji dirinya, insya Allah akan dimudahkan jalan untuk menuju ke jannah, bahkan bebas pilih masuk dari pintu mana aja surga itu. Itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Ya, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sedikit ini, nasihat ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terkhusus bagi kedua mempelai putri, yakni Mbak Vivi Fatmawati dan Mas Muhammad Rafiq. Ya, sebagai akhir penutup, mari kita doakan, Pak, dengan bacaan doa. Semoga pernikahan ini bisa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga pernikahan ini bisa langgeng sampai kakek nenek, sampai ajal menjemput kita. Dan ada doa yang disunahkan oleh Rasulullah, yakni doa yang diucapkan tatkala ada kedua mempelai putri, putra dan putri, yakni barakahulaka wa baraka alaikuma wa jama bainakuma fi khairin. Ya, itu aja yang mungkin bisa kami sampaikan. Kelemahan, kesalahan dan kekurangan murni dari saya pribadi. Kemudian kebenaran tetap dari Allah dan Rasulullah. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya yakni penutup. Demikianlah rangkaian acara Walimatul Urus dari Adinda Vivi Fatmawati dan Ananda Muhammad Rafiq. Semoga pernikahan ini membawa keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Oke. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Jamalu ya Jamalu